Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali masuk pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana pada hari ini materi yang akan dibahas yaitu penjaringan ide gagasan usaha. Pembahasan ini akan disampaikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari Ainaya Al-Fatihah, Aini Safitri, Asri Junita Pulungan, Asri Novrianti, Cici Aulia, dan Kasmawati. Nah, pada materi ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu mengenai pengertian gagasan usaha, kemudian metode mengenai gagasan usaha, kemudian sumber-sumber gagasan usaha. Untuk penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Safitri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gagasan usaha. Langsung saja. Pengertian dari gagasan ialah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang dapat mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian dari usaha ialah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis yang akan dibangun. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode mengenali gagasan usaha, yaitu ada 5 metode. Yang pertama adalah inovasi teknologi, yang kedua adalah pencarian langsung, yang ketiga adalah analisis pemakaian akhir, yang keempat ada metode kreatif, dan yang kelima adalah metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Yang dimaksud dengan inovasi teknologi yaitu suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian, terobosan, atau temuan, perbaikan dari teknologi-teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Inovasi bertujuan untuk memperluas pasar. Yang kedua yaitu pencarian langsung, yaitu penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Yang ketiga yaitu analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian akhir dari suatu produk. Analisis pemakaian akhir akan mendorong munculnya gagasan, penyempurnaan, atau pembuatan produk baru. Yang keempat yaitu metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Dan yang kelima yaitu metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Yang pertama adalah aliansi. Aliansi merupakan hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Yang kedua adalah akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Dan yang ketiga yaitu lisensi. Lisensi ialah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Baiklah, nama saya Asri Novrianti dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjaringan ide. Penjaringan ide atau idea screening adalah merupakan tahap kedua dalam proses pengembangan produk baru, di mana pada tahap ini terdiri dari seleksi ide-ide produk baru untuk menemukan ide mana yang terbaik dan membuang ide-ide yang tidak cocok dan atau tidak sesuai. Penjaringan ide ini dilakukan dengan membandingkan antara ide yang satu dengan ide yang lain untuk menentukan relevansi dengan tujuan dan kriteria yang diinginkan perusahaan.
Kriteria mungkin didasarkan pada masalah teknis, kecocokan strategis, dan atau peluang pasar. Tujuan penjaringan ini yaitu untuk membantu perusahaan untuk memfokuskan seluruh proses pengembangan produk baru itu hanya pada ide-ide yang memiliki peluang pasar yang tinggi, yang memungkinkan untuk sukses, sehingga perusahaan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide yang tidak memenuhi kriteria. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide ini yaitu yang pertama, harus menciptakan produk baru dan berbeda. Produk dan jasa yang akan diciptakan ini harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasaran. Hal ini bertujuan agar produk dan jasa ini mudah dikenali. Selanjutnya adalah mengamati pintu peluang. Menurut Zimmerer, ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai peluang. Yang pertama, produk baru itu harus segera dipasarkan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kerugian teknis harus rendah. Yang ketiga, saat di mana pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang keenam, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi yang secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah atau kualitas produk yang dihasilkan ini memadai atau tidak. Selanjutnya yaitu menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha tersebut. Yang terakhir yaitu memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit sumber gagasan usaha. Sumber gagasan usaha itu ada 8 dan saya akan menjelaskan 4 sumber gagasan usaha. Yang pertama, survei. Survei diartikan dengan mencari ide usaha dengan terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung lebih dekat mengenai objek yang dianggap menarik. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman seseorang bisa mendapatkan gagasan usaha. Contohnya lahirnya para perusahaan yang muncul dari pengalaman. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya teknologi komputer yang secara tidak langsung dapat melahirkan ide usaha baru seperti usaha jasa internet, komputer, pengolahan data. Yang keempat, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang juga dapat menjadi sumber berbagai ide usaha. Makin besar kebutuhan pasar, makin banyak pula kemunculan ide-ide baru guna memenuhi kebutuhan pasar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan sumber gagasan usaha. Yang kelima, pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produksi, barang substitusi, ataupun meniru produk. Lalu yang keenam, saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif karena dikenal luas oleh masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Lalu yang ketujuh, pemasok. Kebutuhan pasar yang semakin besar menyebabkan banyaknya dibutuhkan pemasok untuk memenuhi kebutuhan pabrik ataupun kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Lalu yang kedelapan, perubahan lingkungan. Ide dapat juga muncul dengan adanya perubahan lingkungan, misalnya pendirian perguruan tinggi di lingkungan tempat tinggal, menyebabkan lingkungan tempat tinggal bisa menjadi lingkungan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Al-Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ayu Lestari. Nah, di kali ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Nah, di dalam materi ini ada 5 poin yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha. Yang pertama yaitu data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua yaitu tidak teliti. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Dan yang kelima yaitu unsur sengaja. Materi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha yaitu seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sungguh-sungguh,
setiap bisnis atau usaha yang dijalankan tidaklah menjamin 100% bahwa bisnis atau usaha tersebut akan berhasil. Ada banyak hal yang menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan. Pada akhirnya, kegagalan ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, pada poin pertama, yaitu data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian, dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya kumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada, yang tentunya dapat dipercaya kebenaran datanya. Pada poin yang kedua, yaitu tidak teliti. Nah, kegagalan dapat pula disebabkan karena kurang dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Nah, pada poin yang ketiga, yaitu salah perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan karena salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Pada poin yang keempat, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Nah, pada poin ini yaitu para pelaksana bisnis di lapangan sangat memegang peran penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Jika para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal yang sangat besar. Pada poin yang kelima, itu kondisi lingkungan. Pada saat ini melakukan penelitian dan pengukuran semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun, dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan, pada akhirnya berimbas kepada hasil penelitian bisnis. Pada poin yang terakhir yaitu unsur sengaja. Penelitian sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Nah, demikian penjelasan yang rekan-rekan saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan mengenai pembahasan pada hari ini. Yang pertama itu mengenai pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan pemikiran baru yang diterapkan dengan suatu tindakan. Kemudian ada metode mengenai gagasan usaha, yaitu metode yang pertama inovasi teknologi, kemudian ada inovasi atau pencarian langsung, kemudian ada analisis pemakaian akhir, ada metode kreatif, ada metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Lalu ada sumber-sumber gagasan usaha. Sumber-sumbernya seperti survei, pengalaman, teknologi, kebutuhan pasar, kemudian ada pesaing, saluran distribusi, pemasok, dan kondisi lingkungan atau perubahan lingkungan. Nah, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.